Oke, kita ke informasi berikutnya. Ke informasi dari dunia kriminal, berawal dari pertikaian antar anak. Seorang pria tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri yang merupakan seorang ibu rumah tangga di lingkungan 5, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini adalah tersangkanya Ranto Sabar Parulian Sihite, pelaku pembunuhan Mija Hanum Pohan, yang akhirnya ditangkap setelah sebelumnya dibekuk oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan di hadapan penyidik, tersangka mengaku membunuh korban karena sakit hati akibat anaknya dituduh mencuri air perusahaan perkebunan sawit PT Austindo Nusantara Jaya Agri atau PT ANJ oleh putri korban. Pertikaian antara kedua tetangga tersebut tidak dapat dihindari. Tersangka yang tersulut emosinya segera mengambil balok kayu dan memukul korban hingga tewas. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyidikan ya, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, kita akan berbincang pagi hari ini dengan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Roman Samaradana. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak. Pak Kapolres, bisa diceritakan singkat saja, Pak, kronologis kejadian ini seperti apa? Jadi untuk kronologis kasus pembunuhan dengan tersangka Ranto Sihite ini, yang bersangkutan memanggil anak dari korban yang bernama Laswi, yang kemudian mau menanyakan mengapa anaknya kok dituduh mencuri air di PT ANJ tersebut. Karena tidak dihiraukan oleh anak korban, sehingga tersangka ini mengolok-olok anak korban dengan mengatakan dasar celong. Celong itu kalau dalam bahasa Indonesia itu mata juling gitu, Bu. Ya, kemudian si anak korban tidak menghiraukan pelaku, jalan terus saja. Sesampainya ibu anak tadi atau korban atas nama Lisa Hanum Pohan ini, si anak dari korban melaporkan ke ibunya, mengadu ke ibunya bahwa dia diolok-olok sebagai anak yang celong tadi. Kemudian si korban dengan spontan juga mengolok-ngolok kepada tersangka, yaitu mengeluarkan kata-kata kotor pada tersangka dan melempar rumah tersangka. Karena terus-menerus mengucapkan kata-kata kotor sehingga tersangka emosi, naik pitam, tidak dapat terkendali emosinya, sehingga melakukan pemukulan dengan menggunakan balok ke kepala korban sebanyak 2 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Iya. Begitu, Bu. Pak Kapolres, ini kan korban dan pelaku merupakan tetanggaan ya, Pak ya? Hubungan korban dan pelaku selama ini seperti apa? Hubungan korban dan pelaku sama ini baik-baik saja. Ya, memang kemarin kami pada saat melakukan penyidikan sambil melaksanakan interogasi, ya pernah ada sedikit permasalahan, namun bukan menjadi masalah yang besar kepada pelaku ataupun korban sendiri. Anak pelaku maupun anak korban ini usianya berapa, Pak, sebenarnya, Pak? Anak korban ini seusia sekira belasan tahun. Sehingga ya untuk komunikasinya mungkin bercanda antar sama anak ini, namun karena memang merasa tidak terima dikatakan mencuri air dari PT ANJ tersebut, sehingga maksud daripada tersangka adalah mau menanyakan kepada anak korban, mengapa kau tuduh anak saya mencuri air. Namun mungkin karena anak korban ini tidak mau meladeni daripada tersangka sehingga ditinggal pergi, akhirnya oleh tersangka dipanggillah anak korban ini dasar kau celong. Oke.
Pak, ketika Ya. kejadian saya sih membayangkan karena bertetangga mungkin juga banyak warga di situ yang melihat apakah tidak ada yang mencoba melerai Pak pada saat itu Pak? Yang jelas untuk tersangka ini sudah dicoba untuk dilarang oleh istri maupun anak-anaknya. Namun yaitu tadi karena mungkin sudah emosi sehingga istri maupun anak-anaknya tidak kuasa untuk menahan emosi tersangka, yang akhirnya tersangka mendapatkan balok, potongan balok di depan rumahnya, kemudian memukulkan atau menghantamkan balok tersebut ke kepala korban. Baik. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Roman atas waktunya dan informasinya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Pak. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan menghadirkan perbincangan mengenai wilayah DKI Jakarta yang termasuk dalam zona merah karena seluruh kelurahan di wilayah DKI Jakarta ini terdapat pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Apa penyebabnya ya? Kita akan bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.